Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi pertandingan antara Mali U17 dan juga Timnas Indonesia U17 sudah berakhir dan kemenangan diraih sama Timnas Mali U17 setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Timnas Indonesia dengan skor 2-1. Jadi di pertandingan sebelumnya ya Indonesia berhasil menahan imbang Tajikistan dan mengubur sang juara Piala Asia Uzbekistan 2-0. Jadi pertandingannya sudah selesai dan kita kalah, dan ini persiapan untuk ke Piala Dunia U17 nantinya. Menurut saya sudah keren. Ya nanti tinggal diimprovisasi sedikit, pasti sudah semakin bagus nantinya di Piala Dunia. Dan seperti apa tanggapan komentar dari netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Nice try Garuda Muda. Walaupun kalah semalam, permainan kalian tetap keren banget. Udah bagus kok mainnya, meskipun ya kalah di postur. Tapi setidaknya pertahanan kita tuh kuat dan gak kebobolan banyak gol. Salah satu kredit poin untuk tim ini tuh dari dulu sering banget menang duel udara, walaupun tim musuh punya postur yang tinggi-tinggi. Buat kalian yang mau nonton pertandingan seru lainnya bisa lewat link yang ada di bio gua. Buat yang bener-bener paham bola, pasti ngasih respect ke timnas U17. Mali hampir gak ngasih kita kesempatan megang bola, tapi Garuda Boys tetap ngelawan abis-abisan coy. Pokoknya semangat terus buat fokus ke Piala Dunia. Runner up emang belum puncak, tapi udah jadi modal berharga buat perbaikan ke depan. Ya, ini perbaikan ke depan pasti adalah ya kan. Tapi kita respect juga ke anak-anak U17 ini, mereka main bagus. Menurut saya perjuangan mereka tidak kenal lelah itu bagus. Ya 90 menit mereka terus lari, ya bertahan, menekan, dan hasilnya kita tidak kebobolan banyak. Dan respect juga untuk Mali, walaupun mereka menang tapi tidak aneh-aneh seperti Tajikistan yang ya selebrasinya sampai begini-begini seperti sudah juara itu ya. Respect juga buat mereka karena ya mereka menang 2-1 dan mereka memanfaatkan postur tubuh mereka yang terbilang cukup tinggi dan Indonesia mungkin hanya sebatas lehernya mereka. Jadi mereka banyak memanfaatkan bola-bola atas lah, dan kerennya Indonesia satu, Indonesia itu punya antisipasi bola atas itu bagus-bagus. Jadi beberapa kali mereka crossing gagal, mental bolanya, cuma sekali yang masuk ya kan. Nah ini pelajaran berharga untuk timnas U17 karena ujian sesungguhnya nanti itu ada di Piala Dunia. Lawannya itu kelas permainannya itu seperti Mali ini teman-teman ya. Temponya cepat, pressingnya cepat ya kan, kehilangan bola langsung rebutnya itu cepat. Jadi Indonesia dapat pelajaran yang cukup berharga, apalagi nanti kita bermain lawan Zambia, lawan Honduras, dan lawan Brazil. Ya kita tahulah Brazil negaranya seperti apa, tapi kita fight dulu karena ini hanya kelompok umur. Jangan pernah takut ya, jangan pernah takut sebelum berperang ya. Tapi kredit juga untuk dua pemain belakang kita, ada Fabio dan juga si Matthew Baker, dan kiper kita Dava keren ini. Mereka bertiga menurut saya di belakang paling oke. Dan ya semoga mereka terus berkembang dan kedepannya bisa lebih bagus lagi lah. Keren, terbaik. Indonesia menutup perjalanan di Piala Kemerdekaan 2025 sebagai runner-up setelah kalah tipis 1-2 dari Mali di laga terakhir. Terima kasih Garuda Muda atas semangat dan perjuangan di setiap laga. Ini baru awal menuju Piala Dunia U17 2025. Intinya jangan cepat puas dengan hasil, walaupun track recordnya cukup bagus ya kan. 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Kebobolannya sedikit ya kan. Dan saya pikir itu bisa menjadi tolak ukur, tetapi jangan senang dulu karena ujian sesungguhnya ada di Piala Dunia. Ya stay humble lah. Kita akan lihat nanti perjalanannya Coach Nova dan timnas U17 di Piala Dunia U17 seperti apa. Yang terpenting satu lah, jangan pecat lah orang ini. PSSI janganlah, ini pelatih keren ini. Hasil mengejutkan di Piala Kemerdekaan ke-2025, Timnas Indonesia U17 harus mengakui keunggulan Mali U17 dengan skor 1-2. Mali unggul lewat 2 gol cepat, sementara Garuda Muda hanya mampu memperkecil lewat gol Fadli Alberto. Meski terus menekan di babak kedua, skor tak berubah. Mali keren lah Mali nih. Mali punya postur bagus. Nah kita juga keren, kita punya pertahanan maksudnya bagus sekali itu. Cuma satu kekurangannya kita, transisi dari bertahan ke menyerang itu yang kurang. Hanya itu kok yang kurang. Mali keluar sebagai juara dan Indonesia harus puas di posisi runner up. Tetap semangat Garuda Muda. Tetap semangat, prosesnya masih panjang. Kecuali yang jersey kuning, jangan kalian komen banyak.
Ya, supporter dan fans dari jersey kuning jangan banyak omong ya, karena timnas kalian tuh tidak ada di Piala Dunia itu. Bahkan di Piala Asia pun kalian ya ngos-ngosan itu. Jadi jangan banyak komen kalian, jangan banyak cakap ya. Gaspol Erick Thohir kejar naturalisasi Emiliano Jonathans biar debut di laga uji coba timnas. Ketua PSSI Erick Thohir serius ngebut proses naturalisasi Emiliano Jonathans gelandang muda FC Utrecht. Targetnya jelas, Jonathans udah bisa main bareng Garuda di uji coba lawan Kuwait dan Lebanon bulan September nanti. Uji coba ini dianggap krusial banget buat persiapan sebelum timnas Indonesia jumpa Irak dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Erick Thohir bilang prosesnya lagi dikejar waktu dan koordinasi sama kementerian udah jalan biar cepet kelar. Tonton pertandingan bola seru lainnya, klik link di bio. Selain Jonathans ada juga Mauro Zylstra yang disiapin buat timnas U23 di kualifikasi AFC U23. Kalau performanya oke, peluang dia promosi ke timnas senior juga terbuka lebar. Erick tegaskan naturalisasi ini bukan cuma solusi instan, tapi bagian dari pembangunan jangka panjang. Bahkan Simon Tahamata, sang legenda, turun tangan langsung buat scouting bakat muda. Fix PSSI lagi gerak all out demi masa depan timnas yang makin ngeri. Kita punya pemain keturunan banyak di luar kan. Ya, ada beberapa yang saya posting yang masih jadi warga negara Belanda, Italia, Belgia. Ya, mereka punya garis keturunan di Indonesia banyak lah. Salah satunya ada Emiliano Jonathans yang kabarnya semakin dekat bermain untuk timnas Indonesia, karena kabarnya prosesnya itu akan dikebut demi dan untuk ronde keempat ya. Bisa jadi dia jadi opsi pilihan kedua setelah oleh Romeni dinyatakan masih cedera dan si Rafael Struijk itu tidak masuk ke dalam skema permainannya Patrick Kluivert. Jadi Emiliano Jonathans bisa lah. Kalau untuk Mauro Zylstra, sepertinya beliau akan diproyeksikan untuk timnas U23 itu ya. Jadi kita tunggu saja gebrakan dari PSSI selanjutnya apa untuk Emiliano Jonathans, karena menurut saya ya kita butuh penyerang lagi ya kan. Back sudah banyak, pemain tengah oke lah ya, masih punya stok kita kan, tapi depan ini yang krusial ya kan. Apalagi Rafael Struijk sudah tidak masuk ke dalam skemanya Patrick Kluivert, maka Emiliano Jonathans bisa jadi opsi untuk ganti oleh Romeni ya. Kita doakan juga semoga oleh Romeni cepat pulih dari cederanya ketika bermain di ya Piala Presiden itu ya kan, setelah Oxford lawan apa itu Arema ya. Cederanya itu masih sampai sekarang dan masih dalam proses recovery. Semoga recovery-nya cepat selesai dan bisa bermain untuk timnas Indonesia lah ya. Supaya kita bisa lolos Piala Dunia nih, kan keren itu. Nanti timnas tetangga itu nanti iri-iri lihat kita itu ya kan. Yang baju kuning itu kan iri nanti kalau kita sampai lolos Piala Dunia. Kalau kita tidak lolos nanti mereka hujat kita bisa-bisan. Percayalah. Indonesia U17 harus puas jadi runner-up di Piala Kemerdekaan 2025. Di laga terakhir, Garuda Muda kalah tipis 1-2 lawan Mali U17 di Medan. Babak pertama, kita langsung tertinggal 2 gol lewat aksi Balo dan Dembele. Untungnya, Fadli Alberto bisa memperkecil jarak lewat golnya di menit ke-37. Masuk babak kedua, Indonesia coba bangkit. Ada peluang dari Fabio lewat bola mati, ada juga tembakan jarak jauh dari Raffi. Tapi semuanya belum berhasil jadi gol. Mali juga sempat bikin repot pertahanan kita, bahkan nyaris nambah skor juga. Tapi beruntung, gol mereka dianulir wasit. Sampai peluit akhir berbunyi, skor tetap 1-2. Indonesia menutup turnamen di posisi kedua dengan 4 poin, sedangkan Mali keluar sebagai juara dengan 9 poin sempurna. Meski belum juara, Garuda Muda udah kasih bukti kalau mereka bisa bersaing dengan tim kuat. Tinggal tunggu waktu aja, anak-anak ini bisa lebih matang dan bikin kita lebih bangga lagi. Ya, setuju. Tapi untuk Mali, mereka ini calon-calon pemain Prancis sebenarnya. Kita lihat saja 5 tahun ke depan pemain-pemain ini yang lawan Garuda Muda U17 ini pasti nanti ada dari beberapa dari mereka yang bermain di Prancis itu. Ya kan? Pasti ada. Ini Mbappe, Dembele selanjutnya ini ya kan. Tapi ya untuk timnas Indonesia keren. Semoga mereka juga bisa berproses dan menjadi pemain yang hebat. Ya kalau bisa bermain di luar lah, supaya pengalamannya banyak dan semakin keren sepak bola Indonesia itu. Laga terakhir Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan harus mengalami kekalahan dari Timnas Mali U17 dengan skor tipis 1-2. Timnas Indonesia U17 mendapat pelajaran berharga dari juara ketiga Piala Dunia U17 2023 lalu. Hasil ini membuat Mali menjadi juara di Piala Kemerdekaan 2025 dengan raihan poin sempurna. Saatnya fokus di kompetisi resmi Piala Dunia U17. Piala Kemerdekaan cuma ajang pemanasan. Yang penting kita bisa berjaya di Piala Dunia U17.
Betul sekali. Tapi setelah Piala Kemerdekaan ini kabarnya timnas U17 ini akan training center di Bulgaria. Nanti Coach Nova itu akan bawa pemain-pemain yang ada sekarang ditambah dengan pemain-pemain diaspora. Nanti setelah ini kan pasti ada evaluasi, ya evaluasi akhir lah untuk Piala Dunia U17 nantinya. Kita lihat saja nanti Coach Nova dan juga timnas U17 ini apakah bisa berbicara banyak di sana atau justru kita jadi bulan-bulanannya Honduras, Zambia dan Brasil. Tapi kalau kita belajar atau melihat dari histori perjalanannya timnas Indonesia U17 mulai dari Piala Asia kemarin di mana kita sampai semifinal, ya kan, terus di uji coba kali ini Piala Kemerdekaan juga kita ya bisa jadi runner up. Maksudnya runner up itu tidak penting, tetapi bagaimana perjalanan permainannya itu, ya kerjasama antar pemain, chemistry-nya itu bagus, secara taktik juga oke. Ya saya pikir di Piala Dunia U17 nanti kita bisa berbicara banyak di sana. Toh Brazil, Zambia sama Honduras itu kan ya mereka U17 juga, bukan Neymar yang bermain di Brasil itu kan. Jadi kembali lagi kita harus bisa fight, harus bisa membuktikan bahwa Indonesia bukan negara underdog atau negara yang bisa dianggap remeh di sana. Kalau saya sih yakin Indonesia bisa itu, pasti itu. Ternyata impian Tijani Reinders ketemu Indonesia di Piala Dunia, biar ketemu adiknya Eliano Reinders. Ada pengakuan menarik dari gelandang Manchester City yang masih prime sampai saat ini. Dia ngaku selalu nggak ketinggalan nonton timnas Indonesia tiap kali main di kualifikasi Piala Dunia 2026, biarpun dia sendiri nggak ngikutin liga lokal kita. Alasannya simple, dia pengen banget lihat sang adik Eliano Reinders bersinar bareng Garuda. Biar nggak ketinggalan nonton bola kayak Tijani, langsung tap link di bio. Dalam wawancara bersama media Malaysia, Tijani bilang peluang Indonesia ke Piala Dunia itu terbuka lebar dan tinggal menghadapi satu fase terakhir. Buat Tijani, lolosnya Indonesia ke Piala Dunia itu nggak cuma soal sejarah, tapi juga mimpinya untuk ketemu adiknya langsung di panggung terbesar sepak bola dunia. Kalian optimis gak nih Indonesia ke Piala Dunia? Optimis sih optimis, ya kan, optimis. Tergantung Patrick Kluivert dan asisten-asistennya apakah bisa meracik strategi yang mumpuni, yang bagus, yang keren, yang gacor untuk mengalahkan Irak dan Arab Saudi, atau justru ya kita jadi bulan-bulanan juga nantinya. Tapi sebagai supporter saya berharap ya mendoakan juga timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia lah. Ya kan kita doakan itu harus yang terbaik buat timnas kan, seperti Tijani Reinders walaupun dia orang Belanda yang punya garis keturunan Indonesia dari sang ibu, dia tetap mendoakan supaya timnas Indonesia lolos Piala Dunia supaya bisa bermain dengan adiknya itu Eliano Reinders. Jadi dia ini orang Indonesia setengahnya ya. Jadi untuk ya netizen-netizen Malaysia, kalian jangan cemburu loh. Kita punya orang Indonesia ada di Liga Inggris itu. Garis keturunannya itu jelas loh, bukan kayak kalian ya. Entah berentah itu. Santai. Akhirnya PSSI kebut lagi soal pemain naturalisasi. Kali ini PSSI udah proses berkas pemain muda dari Belanda bernama Miliano Jonathan. Usianya baru 21 tahun, main masih di FC muda. Utrecht dan punya darah Indonesia dari Depok. Erick Thohir sendiri udah resmi serahin dokumen ke Menpora supaya prosesnya jalan lebih cepat. Targetnya jelas, Miliano bisa turun di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober nanti di Arab Saudi. Miliano juga bukan pemain sembarangan. Dia pernah main di Vitesse Arnhem dengan catatan 11 gol dan 4 assist dari 19 pertandingan. Sekarang di FC Utrecht, dia udah tampil di Liga Eropa bareng Ivar Jenner. Selain Miliano, ada juga Mauro Gilstra yang dipersiapkan buat timnas U23 di kualifikasi Piala Asia 2026. Jadi, ke depan timnas Indonesia punya tambahan tenaga baru dari Belanda. Kalau semua proses ini lancar, timnas Indonesia bakal punya amunisi segar untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Makanya ada orang Malaysia yang bilang sepak bola Indonesia maksudnya dia itu Indonesia dan Malaysia, itu sepak bola pun membutuhkan orang kulit putih. Ya betul, kita membutuhkan orang kulit putih, tapi jelas ya perbedaannya itu ada. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang kulit putihnya Indonesia itu mereka punya garis keturunan resmi sah dari Indonesia dan jelas asal usulnya, kakek neneknya, buyutnya, bapak mamanya itu jelas ya kan. Dan kita punya pemain diaspora di luar itu banyak sekali, bahkan yang mungkin belum terlihat oleh PSSI itu masih banyak lagi, dan bahkan di 60 negara mungkin ada kita punya pemain diaspora keturunan Indonesia aja. Jadi kita sebenarnya stoknya itu banyak ya, tapi tergantung apakah PSSI mau ambil mereka semua atau tidak, tapi kan tergantung kebutuhan juga ya kan. Nah kembali ke Miliano Jonathan ini bisa jadi opsi untuk mengganti si Oli Romeni yang masih cedera, masih dalam proses recovery ya kan. Dia bisa jadi opsi untuk menggantikan posisi di lini depan yang pastinya akan kosong.
Nah, saya sih prediksi Patrick Kluivert tidak akan menurunkan striker lokal di ronde keempat ini. Ya bisa jadi Emiliano Jonatas akan menjalani debutnya nanti di ronde keempat itu. Ya lebih cepat lebih bagus lagi kan, lebih cepat lebih bagus lagi. Ya lebih cepat itu nanti di FIFA Matchday lawan Kuwait dan juga Lebanon. Nah, lawan Kuwait dan Lebanon ini sebenarnya penting. Kenapa? Karena mereka ini negara-negara Timur Tengah yang kualitas sepak bolanya itu tipikal permainannya tuh hampir sama. Jadi penting kita lawan mereka. Ya semoga ada perubahan, ada peningkatan permainan, ya kan. Ditambah lagi kita punya pemain-pemain yang baru, ya kan. Terus kita juga akan rematch lagi lawan Arab dan juga lawan Irak. Saya pikir tidak ada salahnya kalau kita berharap timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Karena sejatinya kita hanya butuh 2 kemenangan lagi nih, ya kan. Ditambah adanya Emiliano Jonatas, ada Mauro Zylstra nantinya, entah siapa lagi yang akan datang. Tapi ya kembali lagi Patrick Kluivert andeklan menjadi tonggak. Apakah kita bisa melangkah ke Piala Dunia? Kalau bisa berarti dia menjadi orang pertama yang membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dan kita doakan saja timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia dan kita bisa mendukung timnas kita sendiri lah di Piala Dunia. Untuk timnas U17 tetap semangat, kalian sudah ada di jalur yang tepat dan terus berkembang, improvisasi dan melangkahlah lebih jauh dan terbanglah lebih tinggi. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir dan sekali lagi jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Terima kasih bro.